Hai pemirsa WPI TV, jumpa dengan saya Salma Rania dalam acara Bedah Karya. Nah, dalam program acara kali ini kita akan membedah hasil karya atau program yang telah dibuat oleh para mahasiswa STIMIK Widya Pratama Pekalongan. Nah, dalam episode kali ini telah hadir bersama saya Mbak Gali Listiani dari jurusan Manajemen Informatika. Nah, Mbak Gali ini telah membuat program Sistem Informasi Manajemen. Oke. Nah, bisa dijelasin nggak sih program Sistem Manajemen ini kayak apa? Dalam tugas akhir saya ini, saya mengambil judul Sistem Informasi Manajemen pada unit pelaksana teknis dinas atau UPTD Puskesmas Bawang. Seperti itu. Di Bawang ya? Iya, di Kenapa Bawang. memilih di Bawang? Saya sendiri kan orang Bawang, jadi saya lebih mengedepankan daerah saya dulu sebelum saya membangun daerah yang lain seperti itu. Iya, jadi lebih mengedepankan daerah sendiri ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih latar belakangnya itu gimana? Jadi dalam pembuatan program ini, saya melihat di sana itu masih banyak sekali masalah-masalah, terutama dalam manajemen data-datanya. Jadi setiap hari itu petugas-petugas itu harus melayani banyak pasien dan mereka mengalami kesulitan dalam mengelola data-data pasien tersebut. Ya, jadi tujuannya itu untuk apa? Jadi tujuannya supaya terwujudnya sebuah sistem yang dapat membantu petugas ataupun para perawat di sana dalam mengelola data-data pasien yang ada. Ya, mungkin banyak sekali ya data-data pasiennya itu ya. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya diharapkan sistem ini dapat mempermudah seperti itu, memudahkan pegawai dalam mengelola data-datanya, serta dapat mempercepat kinerja para pegawai dalam mengelola data-datanya. Oh ya, bisa dijelasin nggak gambarannya itu kayak gimana programnya? Jadi sistem ini tuh berisi nanti bisa memanajemen pelayanan pasien, jadi setiap pasien nanti periksa, jadi ada rekam medisnya sendiri, terus bisa bisa menyimpan data-data pegawainya seperti itu. Jadi nggak cuma selain data pasiennya aja ya, data bisa, data pegawainya juga bisa. Wah, kayaknya menarik sekali ya ini kayak programnya itu yang mengedepankan puskesmas daerah sendiri ya. Ya, saya mendengar itu kalau Mbak Gali ini ternyata KP-nya di sana juga ya? Iya, saya ngambil KP juga di Puskesmas Bawang ini, jadi sekalian tuh TA-nya, kok kayaknya menarik gitu, jadi ngambilnya objeknya tetap sama di sini. Pemirsa, kita akan lebih jauh lagi, setelah ini akan ada demonstrasinya juga, demonstrasi programnya ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bedah Karya. Ini aku Fatin, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
burning soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new, and it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last been my way. And it's led me on and on to you. Hai pemirsa WPI TV, masih bersama saya Salma Rania dalam acara Bedah Karya. Nah, tadi udah dijelasin oleh Mbak Galih itu programnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat demonstrasi program sistem informasi manajemennya. Ya, silakan Mbak Galih, bisa dijelasin. Jadi sebelum masuk ke sistem itu, di sini ada form login. Di sini tuh usernya terbagi menjadi 6 bagian kelompok. Jadi ada di loket pendaftaran, poli gigi, poli KIA, poli umum, rawat inap, serta tata usaha. Sebelumnya kita akan login dulu dengan nama adminnya. Ini bisa dipilih unit kerjanya ya. Misalkan kita milih tata usaha di sini. Jadi menu yang tampil di sini akan disesuaikan dengan bagian yang telah kita pilih tadi. Misalkan tadi kita pilih yang tata usaha, maka di sini hanya akan berisi data-data masternya. Data master ini isinya yaitu input data pasien, data pegawai, data jabatan, data obat, data pelayanan kesehatan, data poli, data diagnosa penyakit, data ruang rawat, serta data usernya. Untuk data pasiennya seperti ini. Oh ya, ini daftar pasiennya ya? Ya, untuk data pasiennya, jadi untuk menginputkan pasien, jika ada pasien baru seperti itu, kita akan menginputkan di bagian ini seperti itu. Ya, kalau di pasien lama seperti apa? Jadi pasien lama itu yang udah diinput gitu. Misalkan Mbak Rania mau daftar belum tercatat di Puskesmas Malang, belum tercatat gitu. Jadi kita harus mengisi dulu data barunya seperti ini. Oh ya, sudah langsung di situ ya formnya. Ya kayaknya ini lebih gampang ya, jadi tinggal di itu. Tinggal ini input aja. Di bawahnya udah terlaksana belum maksudnya untuk program ini? Dari pihak sananya belum berani seperti itu. Jadi kan kalau misalkan mau dirubah ke sistem, sebuah sistem terkomputerisasi seperti ini harus melakukan banyak sekali perubahan seperti itu. Jadi pihak sananya belum berani. Oh ya, mungkin masih banyak kekurangannya ya. Bisa dijelasin nggak ini kekurangannya apa? Sistem ini sih belum bisa backup datanya, belum ada. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu mau backup belum bisa sepenuhnya seperti itu. Ya, ini coba dijelasin lagi data masternya selain pasien apa? Selain pasien, di sini ada data pegawai. Jadi di sini untuk menginputkan pegawai-pegawai yang bekerja di Puskesmas Bawang seperti itu. Kalau kayak dokternya itu termasuk nggak? Iya, termasuk dalam pegawai. Jadi pegawai di sini juga cleaning service pun termasuk pegawai di sini gitu. Terus yang lainnya apa? Yang lainnya ada data jabatan. Data jabatannya itu berarti jabatan apa aja sih yang ada di Puskesmas ini seperti itu. Strukturnya ya. Strukturnya seperti apa. Untuk yang lainnya hampir sama sih isinya, cuma yang ini berisi data obatnya seperti itu. Jadi obatnya itu ada sendiri ya, resepnya itu. Ya mungkin kalau untuk praktiknya di sananya mungkin sulit ya, apalagi kan data-datanya itu harus banyak sekali. Dari awal lagi seperti itu. Untuk diinput lebih dari awal lagi. Ya pemirsa, itu kita sudah melihat demonstrasi programnya. Ya kayaknya itu menarik sekali ya, dan mungkin walaupun belum bisa direalisasikan di puskesmasnya, dan masih banyak kekurangannya, nanti bisa ditambah lagi. Nah, sekian dari kami, dari saya. Nah, untuk
harapannya ini apa? Harapannya sih kalau misalkan ini bisa dikembangkan lagi, biar bisa sistem ini ada sistem backup dan resetnya. Jadi sewaktu-waktu jika data hilang atau kan kita nggak tahu ya di sana ada apa, misalkan mati lampu, jadi datanya bisa hilang seperti itu, bisa di restore dan bisa di backup lagi. Nah, untuk pembackupannya ini udah ada perbaikan belum untuk program ini? Untuk sejauh ini sih belum ada fasilitas backup sama restore-nya belum ada. Nah, kapan ini untuk merealisasikan dan menyempurnakan program ini Mbak Gali? Kapan ya? Nanti Ya, kalau nanti misalkan bisa, ya. masih ada waktu nanti bisa ditambahin fasilitas tersebut. Ya, coba yang lainnya bisa didemoin lagi nggak? Ini kan tadi kita maksudnya sebagai admin. Sekarang misal kita masuk sebagai di loket pendaftaran. Oh, oke. Berarti ini yang tadi itu admin untuk Iya. Jadi kalau admin itu isinya cuma bisa Petugasnya. nginput data master aja. Kalau misalkan bagian pendaftaran seperti ini, jadi bisa menginputkan data-data pasien yang datang seperti itu. Jadi misalkan ada pasien datang, pasiennya nanti sudah terdaftar. iya, misalnya. kalau misalkan belum terdaftar pun kita bisa menambahkan. pasien baru lewat tombol ini. Seperti itu. Oh ya, ini juga ada nomor antriannya Iya. ya. Ya, coba bisa dipraktikkan itu yang udah terdaftar misalnya. Misalkan kan kadang kalau pasien itu nggak bawa kartu seperti itu, jadi kita bisa di sini bisa nyari nama pasiennya seperti itu. Coba. Misalkan pasien ini, jadi di sini langsung tampil nama pasiennya, status pasiennya itu umum atau BPJS seperti itu. Di sini Berarti misalkan, ada sendiri ya? iya. Terus misalkan pasien ini masuk ke poli umum. Kalau sudah seperti ini, baru kita daftar dulu. Nah, diharapkan nanti setelah mendaftar ini pasien akan mendapatkan nomor antrian seperti itu. Jadi nomor antriannya sementara masih seperti ini. Jadi ini masih tampilan sementaranya seperti itu. Nanti bisa di print gitu Iya, ya. bisa di print. Oh, kalau untuk menginput data gimana? Bagaimana? Untuk input data itu tadi maksudnya di bagian tata usaha atau bagian admin yang tadi. Oh, jadi Jadi- untuk petugasnya itu Iya, menginputkan sendiri ya? Kalau misalkan ada pasien baru daftar gitu, berarti kan udah di bagian loket pendaftaran di sini kita bisa masuk ke tabel pasien ini. Kita klik tambah, terus pasien tersebut punya kartu apa enggak seperti itu kan sekarang ada kartu Ya, BPJS kadang kan gitu. ada yang kartunya hilang. Iya, gitu, nanti bisa dibuatkan sementara seperti itu. Misalkan di sini pasien umum kan nggak punya kartu, belum punya nomor seperti itu, kita bisa klik ID di sini. Jadi pasien ini bisa punya nomor sementara seperti itu. Untuk NIK di sini isinya itu nomor induk dari pasiennya KTP. itu dari KTP, KTP ya. bisa. Oh. Misalkan kita isi nah, seperti ini. Misalkan ininya Rania itu. Nah, jadi bisa diisi itu ya semuanya. Iya. Nah, kalau ini kan itu tempat tanggal lahirnya Iya, ya, ini jadi tempat sesuai tanggal KTP. lahirnya sesuai dengan KTP-nya. Oh, ya seperti itu. Ini bisa dipilih juga. Ini alamatnya misal Pekalongan. Jadi walaupun nggak dari Bawangnya itu bisa juga ya, misalnya Iya, dari ini kota masih lain. bisa sementara ini. Nah, coba bisa ditambahkan langsung. Ya, ditambah. Nah, sudah Seperti ini sudah tersimpan. Coba kalau yang di menu lainnya gimana? Di menu lain, Misalnya kayak poli. jadi kalau mau masuk ke bagian lain kita harus logout dulu, terus kita juga nginput lagi sesuai dengan username Username-nya. dan passwordnya. Di menu lain misalnya poli umum. Nah, di
di poli umum ini isinya adalah kita kan tadi di bagian pendaftaran sudah menginputkan nama ini, di sini ada nama Ibu Warniati. Jadi sesuai yang tadi di pendaftaran, kita kan tadi milihnya poli umum. Jadi data tersebut masuknya ke poli umum seperti itu. Misalkan mau dilayani seperti itu, kita klik di bagian sini maka akan muncul detailnya di sini. Kemudian gejalanya itu apa aja? Misalkan gejalanya panas seperti itu. Terus diagnosanya, misalkan kode penyakitnya J00, terus pelayanan kesehatannya apa? Ini yang milih nanti yang bagian pemeriksaannya seperti itu. Misalkan yang dipilih ini. Nah, seperti ini. Berarti ini untuk resep gitu bagaimana? Untuk resepnya juga bisa. Jadi kita akan memasukkan di sini resepnya itu apa aja. Misalkan di sini ada paracetamol, jumlahnya berapa, kita input jumlah berapa. Jadi nanti ada harganya juga. Iya, ada harganya seperti itu. Misalkan kalau sudah kita simpan, nah, masuk ke sini. Berarti Kalau ini penempatannya tuh nggak cuman di lobi aja ya, juga ada di Iya, apoteknya, iya. terus ada kayak kamar inapnya juga. iya, nanti kalau bagian rawat inap ada kamarnya seperti itu. kamarnya sendiri. Iya. Di sini kalau misal sudah input, kita bisa menyimpannya. Seperti ini. Oh ya, coba kalau pengaturannya gimana? Pengaturan Misal apa? kayak, timbul error gitu atau gimana? Oh iya, sebentar, ini bisa di ini. Nggak bisa ditarik ke bawah. Terus bisa nggak? Nggak kelihatan. Ya, nampaknya ini programnya. Enggak, bukan error, Enggak, ini nggak kelihatan. Iya, Ini resolusinya kayaknya iya. gitu ya. Dari sini Ya, aja. itu tadi pemirsa udah Bisa. itu tuh bisa. Ya. Ya. Nah, Dari sini. coba untuk pengaturannya. Pengaturan misalkan ada error seperti itu atau gimana? Ya, misalnya kalau ternyata nggak sesuai itu gimana? Error. Misalkan dalam kita penginputan datanya, sebentar, fokus ya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini ya. Iya. Ya. Jadi kan ini sekarang, nah ini seperti ini. Misalkan ada nomor kartu yang salah seperti itu atau Iya. nomor kartunya itu belum terdaftar seperti itu, akan muncul tampilan seperti ini. Nomor kartu yang Anda masukkan salah atau seperti ini. Oh, jadi ada peringatannya Iya, ya. Coba bisa dijelasin dong, itu yang masternya itu satu-satu gimana? Oh iya, kita kembali ke yang awal ya. Ya. Di sini. Ini untuk data pasiennya. Jadi misalkan mau nama pasien kan seperti tadi kita udah nambah pasien seperti yang tadi. Nama pasiennya ini misalkan tadi Rania. Seperti ini. Nanti akan Saya muncul sudah seperti ini. terdaftar Ya. di poli kliniknya Banten. Jadi di sini di bagian data usaha ini kita juga bisa menginput data pegawai seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi seperti itu. Untuk data pegawainya seperti ini Ya, terus yang tampilannya. di bawahnya lagi. Untuk di bawahnya sama, ini data jabatan, data obat, data pelayanan kesehatan, data poli, data Iya, diagnosis contohnya penyakit. data pelayanan kesehatan itu gimana? Nah, ini isinya pelayanan apa aja sih yang diberikan masing-masing poli seperti itu. Jadi di sini nanti kita bisa nambah ini bagiannya poli apa, misalkan poli gigi, terus kode pelayanannya misalkan berapa, misalkan udah ini poli gigi.
jenis pelayanannya apa, kita input sendiri nanti jenis pelayanannya, biayanya berapa, terus bisa disimpan seperti itu. Jadi tergantung biayanya tuh. Tergantung Tergantung polinya polinya. seperti itu ya. Ya mungkin sudah cukup untuk demonstrasinya. Nah pemirsa, kita bakal ini kayaknya menarik sekali ya. Jadi ada tiap-tiap polinya sendiri, terus ada bisa input data pasien, terus pegawai, mungkin ada pegawai yang baru, terus jabatannya apa seperti itu, dan juga kasus-kasus kayak gejalanya apa, nanti penyakitnya itu apa aja, terus disesuaikan sama obatnya dari resep dokternya juga. Pemirsa, walaupun belum bisa diterapin di puskesmasnya, mungkin banyak data-data yang sebelumnya itu untuk diinputkannya itu susah ya. Nah, cukup sekian dari kami. Kita akan nanti untuk ini ya, kita sampai di sini dulu. Jadi jangan lupa terus menyaksikan Bedah Karya dan acara-acara yang menarik lainnya lagi hanya di webnya itu di wpitv.stimik.wp.ac.id ya. Saya Salma Rania dan Mbak Khalil Istiani undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, Isti juga dadah, Kali dadah. Ya, jadi gitu.